Monggo silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yuli, Bu Juliana, serta teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan pembuatan rencana evaluasi untuk rencana aksi ketiga pertemuan pertama. Jadi ini terkait dengan masalah siswa kelas 6 kesulitan dalam memahami materi lingkaran terkait dengan unsur-unsur lingkaran. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini terfokus pada titik pusat, jari-jari, serta diameter. Untuk evaluasinya ini ada jurnal refleksi. Ini nanti saya isi terkait dengan jenis kegiatan yang telah berlangsung, kejadian-kejadian penting, peran yang sudah saya lakukan, serta hal positif atau keberhasilan selama kegiatan pembelajaran, kualitas pembelajaran yang berlangsung, capaian siswa dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan tercapai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu hal yang positif yang saya lakukan, ada hal yang negatif juga yang saya rasakan selama proses pembelajaran, materi yang saya rasakan sulit untuk ditransfer kepada peserta didik. Selanjutnya ada hal-hal yang seharusnya saya lakukan, ada hal-hal yang saya lakukan pada pertemuan berikutnya. Terus juga yang terakhir ada simpulan. Untuk observasi guru, ini ada 25 pertanyaan yang diberikan kepada guru. Yang pertama terkait dengan keterampilan membuka pembelajaran, ada memulai kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, melakukan persepsi pembelajaran, memberikan motivasi, dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Ada keterampilan pengelolaan pembelajaran, ada memfasilitasi peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik, ada melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu, menanamkan pendidikan karakter, melakukan pendekatan saintifik, ada juga menampilkan kegiatan model pembelajaran PBL, ada juga menerapkan kegiatan berbasis HOT, serta penggunaan LKPD untuk mendorong peserta didik untuk aktif. Untuk keterampilan untuk pembelajaran yang diamati nanti ada guru membimbing peserta didik menarik simpulan, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan refleksi pembelajaran, guru melakukan penilaian untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Untuk terkait dengan penugasan penguasaan materi pelajaran, guru menunjukkan penguasaan materi pelajaran, guru mengaitkan materi dengan kondisi nyata di sekitar peserta didik, guru menyampaikan materi dengan jelas. Untuk pemanfaatan media dan sumber pembelajaran yang diamati ada guru menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK, guru melibatkan peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran, guru menggunakan berbagai sumber pelajaran, buku, dan internet. Untuk kepribadian guru yang diamati nanti terkait dengan guru menjadi pribadi yang teladan, yang dapat diteladani peserta didik, guru menunjukkan pribadi yang berwibawa dan rapi dalam berpakaian. Untuk keterampilan komunikasi guru yang diamati yaitu guru berkomunikasi dengan peserta didik menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta guru memberikan respon positif terhadap partisipasi peserta. Penilaian spiritual ini sudah saya sesuaikan dengan instrumen penilaian pertemuan pertama. Untuk sikap spiritualnya juga, untuk keterampilannya, untuk pengetahuannya juga. Jadi di sini ada rekap nilai atau analisis nilai. Di sini ada 11 soal. Untuk keterampilannya ini juga sudah saya sesuaikan dengan penilaian yang ada di rencana aksi 3 pertemuan pertama. Untuk selanjutnya, ini instrumen wawancara yang kemarin belum tepat. Ini sudah saya coba untuk perbaiki. Untuk masalahnya terkait dengan siswa di kelas 6 kesulitan dalam memahami materi-materi terkait dengan bagian lingkaran. Jadi untuk yang pertama yang saya ajukan nanti, apakah Bapak Ibu pernah menyampaikan materi matematika terkait dengan bagian-bagian lingkaran? Jadi di sini untuk yang pertemuan pertama fokus pada titik pusat, jari-jari, dan diameter. Untuk yang kedua, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi matematika terkait bagian lingkaran? Apakah Bapak Ibu guru apakah Bapak Ibu pernah menggunakan model pembelajaran PBL? Apakah model PBL dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika terkait bagian-bagian lingkaran? Apakah aktivitas dalam model PBL dapat digunakan untuk mendorong peserta didik memahami
materi matematika terkait bagian-bagian lingkaran. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan metode pembelajaran praktik? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan pembelajaran praktik menganalisis bagian-bagian lingkaran? Apakah kegiatan praktik menganalisis bagian-bagian lingkaran dapat memudahkan siswa dalam memahami materi tentang bagian-bagian lingkaran? Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan media pembelajaran pada saat menyampaikan materi matematika terkait bagian-bagian lingkaran? Apakah media yang Bapak Ibu gunakan dapat membantu siswa dalam memahami materi matematika terkait bagian lingkaran? Apakah media PowerPoint dapat digunakan untuk membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi matematika terkait bagian lingkaran? Model soal evaluasi seperti apa yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terkait dengan materi matematika bagian-bagian lingkaran? Itu adalah terkait dengan soal wawancara yang nanti akan dilakukan. Untuk survei kepada peserta didik, ini ada 10 pertanyaan. Menurut pendapatmu, apakah guru memberikan motivasi agar saya bersemangat dalam pembelajaran? Menurut pendapatmu, apakah pembelajaran yang digunakan oleh guru menyenangkan? Menurut pendapatmu, apakah guru membantu peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Menurut pendapatmu, apakah guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami? Menurut pendapatmu, apakah guru menggunakan media pembelajaran saat menyampaikan materi? Menurut pendapatmu, apakah saya senang dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru? Menurut pendapatmu, apakah media pembelajaran yang digunakan guru membantu saya untuk memahami materi pelajaran? Menurut pendapatmu, apakah guru membimbing peserta didik pada saat diskusi? Menurut pendapatmu, apakah guru menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami? Menurut pendapatmu, apakah guru tampil berwibawa dan menggunakan pakaian rapi saat kegiatan pembelajaran? Itu untuk nanti pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Untuk ini adalah rekapnya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan lembar pertanyaan yang diberikan kepada orang tua. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan nanti yang ditanyakan kepada orang tua. Apakah Bapak Ibu siap mendampingi anak dalam memahami materi pelajaran? Apakah Bapak Ibu guru menyuruh anak untuk mengulangi pelajaran yang telah disampaikan di sekolah? Apakah Bapak Ibu membantu anak ketika mengalami kesulitan belajar? Apakah Bapak Ibu memeriksa buku catatan anak terkait materi yang sudah disampaikan di sekolah? Ketika anak tidak belajar, apakah Bapak Ibu menyuruh untuk belajar? Apakah Bapak Ibu melatih anak untuk selalu bertanya apabila ada pelajaran yang belum dimengerti? Apakah Bapak Ibu memberi penjelasan tambahan pada anak mengenai pelajaran yang diajarkan guru di sekolah? Apakah Bapak Ibu mengizinkan anak memanfaatkan internet untuk mencari bahan atau materi pelajaran? Apakah Bapak Ibu menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak dalam belajar dan memberi solusinya? Setelah anak pulang sekolah, apakah Bapak Ibu menanyakan tentang bagaimana belajarnya di sekolah? Apakah Bapak Ibu memeriksa bagaimana hasil belajar anak di sekolah? Apakah Bapak Ibu memberi semangat kepada anak untuk selalu optimis dan tidak mudah menyerah? Jika hasil ulangan anak itu kurang, apakah Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak? Jika hasil ulangan anak mendapat nilai yang memuaskan, apakah Bapak Ibu memberikan hadiah atau pujian kepada anak? Apakah Bapak Ibu menanyakan kepada guru tentang perkembangan belajar anak di sekolah? Itu adalah pertanyaan yang nanti diberikan kepada orang tua. Untuk ini ada rekapnya. Selanjutnya untuk yang terakhir, artefak hasil belajar peserta didik. Jadi nanti ini berupa foto yang nanti diupload di Google Drive terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Itu untuk rencana evaluasi, rencana aksi ketiga untuk pertemuan pertama. Kemudian ada pertanyaan yang diberikan oleh wawancara. Terkait dengan wawancara itu pertanyaannya berbeda karena nanti untuk yang materi kedua itu terkait dengan juring, tembereng, dan tali busur.